the toughest challenge or the lowest point that you've ever faced as an engineer, and how did you cope with that? Tapi Oke. tenang aja, nanti yang lain juga bakal gue tanya. Jadi kalau pengalamanku kan bikin automation ya. Nah, bikin automation itu rumit banget, dari it can be robotics atau apapun. Nah, hal yang paling gampang dilakuin orang tuh adalah reverse engineering. Jadi mencontoh hal yang udah ada di market gitu ya, tinggal nyontoh buatan Jerman atau buatan Italia misalnya. Tapi yang susah itu adalah bagaimana membuat sesuatu yang belum ada di market. Itu adalah salah satu keahlian engineer, bagaimana bisa meng-convert idea into a real product. Terus yang kedua itu adalah bagaimana membuat penerimaan dari user itu baik. Karena di dunia Indonesia, di mana labor cost itu masih sangat low gitu ya, kadang-kadang untuk menerima teknologi itu tuh perlu suatu penanaman pemahaman yang baik gitu ke karyawan, ke labor. Nah, disitulah kemampuan kita untuk managing people, terus juga convincing people, terus ngajarin orang tentang new teknologi, terutama buat orang yang mungkin level edukasinya nggak setinggi teman-teman di sini, kayak gitu. Jadi itu sih challenge terbesar yang saya alami selama jadi engineer di dunia industri. Copingnya adalah coba build good communication with your team, terus bisa nge-lead people dengan cara yang humble, nggak juga arogan gitu. Coba build empathy ke orang-orang di sekeliling kita, nggak cuma ngejar bisnis target, tapi juga harus touch orang itu dari segi apa sih yang sebenarnya mereka butuhin. Coba kembangin produk dengan human-centered design approach gitu, bagaimana kita mengutamakan manusia gitu. Apa yang dibutuhin manusia untuk mengembangkan produk. Sebenarnya tadi yang disebut sama Nyoman itu bagus banget sih. Benar, I think satu, the challenge of being engineer adalah itu yang paling salah dari engineering development itu ketika kita udah terlalu pede sama apa yang kita bikin, karena kita merasa oh ya ini pasti bagus lah kayak gini, kita tahu kita pintar, kita bisa ngerjainnya, tapi only to realize later that it's not something that people need gitu kan. Jadi memang itu penting banget untuk bisa surround ourselves sama usernya, bahkan ketika kita masih coret-coret di kertas lah, istilahnya begitu. Terus juga tadi Nyoman sempat bilang supaya challenge yang itu juga agree banget, dimana kayak kita harus bisa humble, ngerti kalau misalnya product development apapun itu nggak bisa kita bikin sendiri, kayak kemampuan kita tuh intinya nggak ada apa-apanya lah. Kayak we have to admit that we are no one without everyone else. I think that's really important. Kenapa? Karena memang ya tiap produk pasti ada banyak engineers yang perlu bikin, dan I think it's important. Mungkin kayak sesama engineer akan lebih ngerti gitu kali ya, untuk bisa communicate with other engineers, to empathize kalau okay, ternyata untuk bikin ini tuh membutuhkan waktu segini dan ternyata butuh tahap-tahapnya seperti ini. Itu menurutku menjadi skill interpersonal skill yang bagus sih, dan bisa kita pakai untuk cope with these challenges antara engineer, antara mengerjakan proyek manapun gitu. Gue tadi coba mikir kira-kira yang jawaban yang gue bisa jawab beda apa ya, tapi kayaknya sih semua masalah yang pernah gue hadapin, especially the toughest challenges, itu tuh semuanya ada human touch-nya. Jadi itu yang gue personally struggle as an engineer, dan mungkin banyak peers gue in my community juga experiencing the same thing. Oke, setelah kita desain sesuatu and then kita coba jualan aja produk itu tuh udah beda banget. Dunianya tuh udah beda banget, and when you try to convince someone to buy your product, itu sebetulnya menurut gue lebih susah daripada desain produk itu sendiri. Itu masalah di penjualan. Kalau misalnya masalah di human resource, hiring, firing, terus kontrak tadi, finance, collaboration with all of them, itu juga sebetulnya as a young engineer quite frustrating gitu loh, karena I can only learn that by experience to get my soft skills better every day.
ada satu poin gitu yang gue inget banget di situ. Kalau kayak yang kita lakukan tuh justru bukan berangkat dari apa yang dibutuhkan, apa demand dan apa purpose-nya gitu, tapi apa yang masing-masing kita punya. Terus kita keren nih, kita udah masing-masing kita jadi satu tim gitu kan, kita oke, lu bisa ini, gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa itu gitu. Terus semuanya masing-masing ingin kayak gitu, ingin show their skills gitu kan. Jadinya semuanya dikrem ke satu produk gitu. It's cool in some way gitu, tapi itu nggak fungsional. Lihat produknya gitu dijelasin, oh ini kayaknya really meaningful for me gitu kan, enggak gitu. Jadi itu penting banget bagi seorang engineer untuk, menurut gue ya pribadi, yaitu lower their ego dan really understand that, yaitu mereka cuma tahu satu dimensi gitu loh. Masih banyak dimensi lain yang mereka nggak tahu, dan bahkan di dimensi itu sendiri, di engineering itu sendiri, yang mereka udah paham, lu nggak sepaham itu gitu. Jadi kenapa mesti berangkat dari yaitu kepedean yang nggak berdasar menurut gua. Jadi coba mungkin tipsnya itu satu, supaya nggak terjebak di mindset seperti itu. Coba mindsetnya diubah ke oke, purpose-nya ini apa gitu, tujuan produknya ini apa, dan what's my role in that gitu. Karena menurut gua setiap orang play their own role gitu. Jangan selalu mencoba untuk menjadi idea bringer gitu, kayak seakan-akan harus didengar apa segala macam, karena ya menurut gue itu cuma pembagian role aja. Kalau misalkan ada yang punya perspektif lebih banyak dibandingkan yang lain gitu, ya bukan berarti necessarily dia lebih di atas daripada kita, cuma ya dia role-nya itu gitu, mengkomunikasikan berbagai perspektif yang mungkin gue nggak tahu gitu, karena ya gue berangkat dari engineering, mungkin gue kurang segitu tajamnya di bisnis.